Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Nusantara. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semua, para pemirsa YouTube yang berbahagia, perkenalkan saya Muhammad Utoro. Sahabat-sahabat saya memanggil saya Coach Utoro. Saya seorang coach, saya seorang trainer, saya pengembang kurikulum dan materi kursus guru coach Indonesia Emas. Saya juga pengembang kurikulum dan materi NLP Professional Coaching Training dan beberapa kursus serta training yang berhubungan dengan coaching, leadership, dan komunikasi. Pada kesempatan kali ini adalah video pertama tentang tanya-jawab seputar coaching. Dan selanjutnya semoga bisa diikuti dengan video-video berikutnya tentang seputar coaching. Video ini memenuhi request atau permintaan dari sahabat-sahabat semua, para peserta kursus dan training coaching yang saya bawakan untuk menyampaikan, untuk berbagi di YouTube tentang pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Semoga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan bermanfaat tidak hanya untuk mereka yang bertanya, tetapi juga seluruh pemirsa YouTube yang berbahagia. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat, teman-teman saya, para pemirsa YouTube yang berbahagia. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar coaching, izinkan saya menjelaskan sekilas tentang coaching. Apakah coaching? Coaching adalah sebuah proses memfasilitasi seseorang yang di-coach atau disebut dengan klien atau coachee menuju tujuannya dengan memperjelasnya. Kemudian menemukan langkah-langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Tujuan ini bisa sesuatu yang ingin dicapai, masalah yang ingin dipecahkan, dan juga kompetensi yang ingin dimiliki. Di dalam sebuah sesi coaching, seorang coach memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama disebut dengan model. Model adalah semacam teori atau definisi-definisi atau pengertian-pengertian yang perlu dimiliki oleh seorang coach sehingga coach memiliki referensi dan dasar yang sangat jelas yang dipakai sebagai panduan ketika melakukan sesi coaching. Kemudian coaching juga memiliki kompetensi. Paling tidak ada 8 skill yang diperlukan oleh seorang coach untuk melakukan sebuah sesi coaching dengan baik, dan ada 47 sub skill. Karena ada 8 skill, tentu seorang coach juga perlu memiliki 8 pengetahuan dasar tentang coaching dan juga 8 attitude tentang coaching. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, sahabat, para pemirsa YouTube yang berbahagia, pada video kali ini saya akan menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta training maupun kursus coaching yang saya bawakan. Terima kasih kepada para peserta yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut ketika nanti kami jawab tentu akan memberikan sebuah wawasan baru yang semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para pemirsa YouTube yang menyukai atau meminati tentang coaching, atau mungkin para pemirsa YouTube yang mulai ingin memahami tentang coaching. Bapak dan Ibu, para pemirsa YouTube sekalian yang berbahagia, di dalam setiap sesi training tentang coaching yang saya bawakan, biasanya saya memulai pelajaran atau memulai training, memulai materi dengan sebuah materi yang disebut dengan model komunikasi NLP. Dan sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan yang nanti akan saya jawab, izinkan saya untuk menjelaskan sekilas tentang model komunikasi NLP. Model komunikasi NLP adalah sebuah model yang dikembangkan oleh para pemerhati NLP. NLP sendiri singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Model komunikasi NLP ini seolah-olah menjadi sebuah peta yang dipakai oleh seorang coach untuk mengidentifikasi persoalan, tantangan, atau peluang yang dihadapi oleh seorang coachee atau seorang klien. Model komunikasi NLP ini menggambarkan sebuah peta bagaimana seseorang melihat kenyataan yang disebut dengan stimulus. Setiap kita, ketika kita melihat kenyataan, maka kenyataan-kenyataan itu
bisa menjadi stimulus bagi kita untuk melakukan respon. Namun tidak semua stimulus kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Hanya ada beberapa stimulus yang menjadi perhatian kita. Karena di dalam sistem diri kita ada sesuatu yang disebut dengan filter. Filter ini terdiri dari 3 hal, filter menghapus, filter mengeneralisasi, dan filter distorsi. Filter menghapus adalah menghapus bagian atau seluruhnya informasi yang kita lihat dari kenyataan. Mengeneralisasi artinya beberapa fakta yang kita lihat kita generalisasi, kita kelompokkan di dalam sebuah kelompok-kelompok tertentu. Distorsi artinya memberikan makna yang berbeda atas kenyataan yang kita lihat. Kemudian setelah informasi masuk melalui sebuah filter, maka akan sampailah di sebuah sistem di dalam diri kita yang disebut dengan internal representation. Fakta yang kita lihat di luar sana menjadi fakta baru yang kita terjemahkan sendiri menurut versi kita, yang kita representasikan secara internal di dalam diri kita. Kemudian apa yang kita representasikan internal dalam diri kita akhirnya menjadi sebuah proses atau sebuah situasi yang disebut dengan state. State adalah perpaduan antara pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku. Kemudian state ini mempengaruhi kemampuan refleksivitas kita, mempengaruhi kemampuan berkontemplasi kita dengan mengkategorisasikan, mengevaluasi, dan mengasosiasikan. Kemudian state atau suasana ini juga akan mempengaruhi fisiologi, bahasa tubuh, metabolisme, dan psikosomatik dari diri kita. Kemudian state ini juga akan mempengaruhi bagaimana kita merespon kenyataan dalam bentuk persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi. Persepsi, emosi, komunikasi, aksi, atau yang biasa saya singkat dengan peka, akan mempengaruhi kenyataan dan akan menjadi stimulus bagi orang yang menghadapinya. Bapak dan Ibu para pemirsa YouTube, tentu ini terdengar complicated ya, dan tidak perlu khawatir karena nanti kita akan membahasnya satu persatu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dan bagi Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, teman-teman semua, para pemirsa YouTube yang berbahagia, yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang model komunikasi NLP ini, silahkan nanti bisa menghubungi saya atau mengikuti beberapa kelas training dan kursus yang diselenggarakan, yang saya jelaskan, yang saya sampaikan di deskripsi video ini. Baik, sampailah kita di tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang saya ambil dari beberapa kelas training dan kursus, dan pada kali ini saya akan mengambil dari kelas kursus Guru Coach Indonesia Emas batch 1 di materi yang pertama. Saya akan menggunakan Google Classroom sebagai media pertanyaan mereka dan akan saya tayangkan di video kali ini untuk melihat satu persatu pertanyaan yang ada. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para peserta yang telah menyampaikan pertanyaannya, karena pertanyaannya sekarang menjadi bermanfaat karena bisa dibagi atau dilihat oleh para pemirsa YouTube sekalian yang berbahagia. Baik, saya akan menayangkan satu persatu pertanyaan-pertanyaan untuk video yang pertama ini. Pertanyaan pertama adalah tentang model komunikasi NLP yang tadi telah saya sampaikan. Pertanyaannya adalah mau bertanya, Coach, penggunaan pertanyaan NLP dan filter memperbarui atau mempengaruhi mungkin ya usia klien kita kah? Atau kita boleh bervariasi? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan NLP atau pertanyaan-pertanyaan coaching tentu sangat bervariasi berdasarkan usia. Ketika kita melakukan coaching untuk anak-anak, tentu kita menyesuaikan dengan vocabulary atau perbendaharaan kata yang dimiliki oleh anak-anak. Dan yang paling aman bagi kita seorang coach adalah menggunakan kata-kata atau kosakata yang dimiliki oleh klien. Di awal sebuah sesi coaching misalnya, seorang coach akan bertanya kepada klien lagi sibuk apa, atau apa yang sekarang ini sedang diminati, atau apa kesibukan atau hobi yang disukai saat ini misalnya, untuk mengetahui dan untuk mengeksplorasi kata-kata yang disukai dipakai oleh klien. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah tentu kalimat-kalimat tanya yang kita sampaikan kepada klien atau coach kita
tentu kita sesuaikan dengan usianya, dan yang paling penting sebenarnya bukan usia, tetapi kosakata yang dipakai oleh klien. Sejauh mungkin coach hanya menggunakan kosakata yang dipakai oleh klien untuk memperkecil resistensi. Baik, kemudian berikutnya ada pertanyaan tentang bagaimana jika seseorang belum bisa memfilter informasi yang masuk ketika saat ini media sosial membombardir seseorang dan memberi kemudahan dalam mendapatkan informasi hoax atau salah. Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya, pertanyaan yang sangat faktual. Bagi kita sendiri tentu cara yang paling mudah adalah dengan mengklarifikasi. Kita dengan mempelajari model komunikasi NLP, kita semakin sadar bahwa tidak semua informasi yang kita terima atau kita perhatikan adalah mewakili semua informasi yang ada. Kita perlu melihat lebih luas dari informasi-informasi yang mungkin tidak lolos filter. Ada beberapa hal yang mungkin tidak kita sadari terhapus. Ada beberapa hal yang mungkin kita generalisasi. Ada beberapa hal yang mungkin kita distorsi. Jadi kita mulai dari diri kita, apakah saya sudah melihat atau mendengar informasi itu dengan faktual, dengan sesuai faktanya, atau ada emosi-emosi atau ada pikiran yang mempengaruhi atau menempel dengan informasi yang kita lihat. Informasinya mungkin informasi yang netral-netral saja, tetapi ada pikiran dan emosi atau perasaan yang menempel pada pikiran kita, perasaan kita, sehingga informasi yang tadinya biasa-biasa saja, netral-netral saja, akhirnya menjadi tidak biasa. Itu yang pertama dari diri kita. Kemudian yang kedua tentu kita perlu mengklarifikasi. Apakah sumbernya dapat dipercaya? Apakah informasinya jelas? Apakah informasinya logis? Apakah informasinya lengkap? Semoga menjawab pertanyaan ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah untuk menunjang dalam berlatih memilih kata-kata yang tepat sehingga mudah dimengerti, apakah ada clue-nya atau metode-metode sederhana? Yes. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Ketika kita melakukan sebuah sesi coaching, maka kata-kata yang paling mudah dicerna oleh klien kita adalah kata-kata yang berdasarkan atau sama dengan kosa-kosa kata yang dimiliki oleh klien. Jadi di dalam sesi coaching, seorang coach perlu memperhatikan kosa-kosa kata apa yang dipilih oleh klien. Diksi-diksi apa, ungkapan-ungkapan apa, jargon-jargon apa, peribahasa-peribahasa apa yang biasa dipakai oleh klien. Bahkan akan sangat bagus ketika coach juga mengikuti volume, seperti apa volume suara yang disampaikan yang digunakan oleh klien, kemudian tone-nya, tinggi rendahnya nada. Kalau seandainya coach mampu mengikuti apa yang disuarakan oleh klien, maka klien dengan coach akan matching, akan sama, sehingga proses coaching akan berjalan dengan lebih baik karena klien merasa bahwa dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri, atau mungkin minimal klien sedang berbicara dengan temannya yang sangat memahami dia. Semoga menjawab pertanyaan ini. Berikutnya, apakah dapat dikatakan bahwa mengakses state sama halnya mengakses memori suasana hati? Pertanyaan bagus sekali. Umumnya ketika seseorang dewasa mengakses sebuah state, biasanya mereka akan mengakses memori suasana hati. Ketika saya membayangkan state semangat misalnya, maka umumnya sebagai seorang dewasa, ingatan saya akan langsung menuju ke masa-masa lalu saya di mana saya semangat. Namun tidak semua orang seperti itu. Ada beberapa orang yang membayangkan ketika dia mengakses state semangat, dia membayangkan dirinya yang semangat. Atau ada juga orang yang mengakses state semangat dengan memperhatikan atau mengingat atau membayangkan orang lain yang semangat. Jadi ada 3 cara untuk mengakses state, yaitu dengan melalui memori, melalui observasi, dan melalui imajinasi. Kemudian apakah dapat dikatakan bahwa, oh ya, ini sudah terjawab tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatasi klien yang terkesan kurang serius menjawab atau tidak tahu menjawab karena mungkin selama ini kurang paham cara meraih tujuan? Oke, ini adalah hal yang sangat lazim dihadapi oleh seorang coach, mengatasi klien yang terkesan kurang serius menjawab. Apalagi kalau klien atau coachee-nya
Mengikuti sesi coaching bukan karena kehendak diri sendiri, tetapi karena diminta oleh orang lain, oleh orang tua, oleh atasan, dan sebagainya. Dan ketika klien menyampaikan atau menunjukkan, mendemonstrasikan situasi-situasi atau gejala seperti itu, artinya bahwa antara kita dengan klien masih belum dekat. Atau dalam bahasa coaching disebut dengan rapuh, atau kedekatan kita, chemistry kita dengan klien belum begitu dekat. Bagaimana caranya? Cara yang paling mudah adalah dengan menyamakan diri kita dengan klien, menyamakan kita sebagai coach dengan klien, menyamakan penggunaan kosa-kosa kata, menyamakan suaranya, volume dan tone-nya, sehingga klien merasa sedang berbicara dengan dirinya sendiri atau minimal berbicara dengan sahabatnya. Sehingga klien akan berbicara lebih bebas, lebih otentik, lebih panjang, dan lebih berpikir lebih jauh, punya semangat untuk berpikir lebih jauh, tidak hanya sekedar menjawab tidak tahu, tidak tahu. Kemudian berikutnya, bagaimana membantu klien agar mampu mengungkapkan apa yang dilihat, dirasakan, dan didengar. Oke, bagus banget nih. Apa pertanyaannya ya? Caranya adalah dengan menanyakan apa yang Anda lihat seandainya Anda mencapai tujuan Anda. Apa yang Anda dengar seandainya Anda mencapai tujuan Anda. Apa yang Anda rasakan? Kalau klien masih belum tahu, maka seorang coach dapat memberikan contoh. Namun contoh ini supaya tidak mengarahkan klien, minimal 3 contoh. Seperti ini misalnya, contohnya ketika saya mencapai tujuan saya, maka saya akan berbahagia. Untuk tujuan yang lain, ketika tujuan saya tercapai, saya merasa semangat. Atau ketika di tujuan yang lain lagi, ketika tercapai, saya akan merasa terharu. Saya merasa bangga, saya merasa bersyukur misalnya, karena saya telah menjadi diri saya yang mampu mencapai tujuan itu. Ini adalah cara yang kedua, yaitu dengan memberikan contoh. Kemudian sebab saat tanya jawab klien bingung atau jawabannya kurang cocok dengan pertanyaannya. It's okay. Ketika klien menjawab pertanyaan kita dengan jawaban yang tidak kita harapkan, it's okay, karena klien mungkin menerima atau memahami pertanyaan kita dengan persepsi yang berbeda. Dan ketika klien menjawab pertanyaan kita dengan jawaban yang berbeda, maka bersyukurlah karena kita jadi tahu seperti apa persepsi klien atas pertanyaan yang kita sampaikan. Dan kita bisa mengulangi lagi pertanyaan yang sebelumnya kita ajukan untuk mendapatkan jawaban yang kita inginkan. Saya bertanya apa yang dilihat, klien menjawab soal perasaan. It's okay. Ketika klien mendengar pertanyaan apa yang Anda lihat, klien mungkin mempersepsikan bahwa pertanyaan ini tentang apa yang saya rasakan. Dan sebaliknya juga ketika kita bertanya tentang apa yang dirasakan, mungkin klien berpersepsi bahwa pertanyaan itu adalah tentang apa yang saya lihat. Ini adalah sesuatu yang sangat lazim di dalam sebuah sesi coaching. Dan kita sebagai coach, kita dengarkan, kita menjadi lebih tahu tentang persepsi dari klien, dan kita bisa mengulangi lagi pertanyaan yang tadi sudah kita ajukan untuk mendapatkan pertanyaan atau jawaban yang kita harapkan. Apakah boleh kita buat pertanyaan lebih spesifik, misalnya apa yang Anda dengar, komentar orang terkait tujuan semacam itu, ya boleh. Dan pertanyaan spesifik ini tentu akan membuat klien menjadi lebih jelas tentang apa jawaban yang diinginkan atau jawaban yang semestinya dia sampaikan. Baik, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Mohon izin bertanya, bagaimana cara kerja filter DGD, Deletion, Generalization, dan Distortion terhadap usia seseorang? Terima kasih. Yes, tentu saja semakin matang, semakin dewasa seseorang, maka filternya akan makin banyak. Pertimbangan-pertimbangannya akan makin banyak. Informasi, pengetahuan yang dimiliki makin banyak. Dan ini menjawab pertanyaan yang baru saja disampaikan, bahwa filter sangat dipengaruhi oleh usia. Seorang anak-anak filternya tentu belum sebanyak orang dewasa. Semoga jawabannya menjawab pertanyaan. Kemudian berikutnya ada pertanyaan tentang apakah ada batasan waktu minimal atau maksimal berapa lama satu kali sesi coaching ini berlangsung. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Di dalam sebuah sesi coaching yang normal,
waktunya umumnya antara 30 menit sampai 90 menit. Ada yang 30 menit, ada yang 60 menit, ada yang 70 menit. Kira-kira bervariasi pada kisaran antara 30 menit sampai 90 menit. Namun dalam latihan-latihan di training dan kursus yang saya lakukan, tentu kita tidak sepanjang itu karena keterbatasan waktu, sehingga kita latihan dengan sesi-sesi coaching yang singkat, 10 menit, 15 menit, bertahap, kemudian 20 menit, 25 menit, dan 30 menit seterusnya. Kemudian, apakah metode coaching ini dapat dilakukan untuk anak usia TK atau SD kelas kecil? Yes, jawabannya bisa. Jadi umumnya mulai anak usia sekolah dari TK, SD, sejauh anak sudah mulai bisa berkomunikasi dengan baik, dia bisa mendengar orang lain bertanya dan bisa menjawab pertanyaan, maka coaching bisa dilakukan. Bagaimanakah itu? Yes, caranya adalah dengan tadi menyamakan kosakata, kosa-kosakata yang dipakai oleh klien. Kosakata yang dipakai oleh anak umur 5 tahun, 4 tahun, atau 6 tahun tentu berbeda-beda. Dan seni yang perlu kita miliki sebagai seorang coach adalah mendengarkan. Dan mendengarkan ini adalah salah satu skill yang sangat penting di dalam sebuah sesi coaching bagi seorang coach. Ataukah metode ini hanya diperlukan bagi mereka yang sudah remaja atau dewasa? Sudah terjawab sebelumnya bahwa coaching ini bisa dilakukan kepada siapa saja dari anak-anak sampai lanjut usia sejauh mereka dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian pertanyaan terakhir untuk video kali ini, perlu waktu berapa lama atau minimal maksimal untuk masing-masing materi ketika kita latihan untuk mendapatkan hasil yang terbaik? Tentu ini setiap orang berbeda-beda, dan semakin banyak latihan tentu akan makin baik, dan latihan skill coaching ini tidak terbatas waktu. Makin sering kita latihan, makin menjadi kompetensi, makin menjadi sebuah keahlian, makin menjadi master kita ketika kita makin banyak berlatih. Kemudian, apakah harus kita gali lebih dalam lagi? Artinya kita terus ajak bicara. Oke, yes, semakin kita menggali, semakin kita mengeksplorasi, tentu kita akan makin mengetahui apa yang belum kita ketahui. Untuk mengindra tujuan, menyadari hambatan, dan mengakses titik terbaik, dan bagaimana mengetahui hasilnya, apakah berhasil atau tidak, bahwa kita sudah sampai pada tujuan tersebut. Ketika kita berbicara kaitannya dengan klien, maka kita bisa melakukan klarifikasi pada klien. Apakah Anda sudah mampu mengindera tujuan Anda? Apakah Anda sudah bisa melihat tujuan Anda dengan jelas? Atau apakah masih kabur? Kemudian, apakah Anda sudah menyadari hambatan-hambatan yang mungkin muncul di perjalanan Anda menuju tujuan? Atau Anda masih merasa fine-fine aja, tidak ada hambatan, atau kebalikannya, Anda melihat banyak hambatan yang sebenarnya tidak ada. Kemudian untuk mengakses state terbaik, yes, kita bisa bertanya kepada klien, apakah Anda sudah mampu mengakses state terbaik? Kalau sudah bisa, di antara skala 1 sampai 10, di angka berapa? State semangatnya misalnya, state fokusnya, state fun-nya, state bahagianya misalnya, kita bisa mengklarifikasi dengan klien. Karena coaching ini adalah sebuah proses dialog, proses interaktif antara klien dengan coachee, dengan coach-nya, klien atau coachee dengan coach-nya. Sehingga coaching ini adalah sebuah percakapan yang intensif antara coach dengan klien atau coachee-nya. Ya, sampailah kita di pertanyaan terakhir. Semoga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bermanfaat untuk penanya dan untuk para pemirsa YouTube sekalian. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Tanya jawab bagian berikutnya. Semoga teman-teman selalu sehat dan kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.